Selamat siang OCM Partner yang sudah hadir secara onsite di tempat ini. Shalom. Saya juga mau sapa OCM Partner yang bergabung di Zoom. Boleh ditampilin nggak? Coba saya mau lihat dulu nih, yang ada di Zoom ada berapa banyakkah orang yang sudah bergabung siang hari ini. Shalom. Shalom untuk rekan-rekan semua, ada Kak Vera, ada Kak Ete, ada Kak Esteria, ada Mas Doni, ada Bang Dedi, Kak Ernika, Kak Lydia. Halo Shalom semuanya. OCM Partner yang memang bisa untuk buka kamera on cam boleh ya, biar kelihatan gitu wajah-wajah. Jadi saya merasa semakin ramai di tempat ini gitu ya. Oke, Shalom. Siang hari ini, hari yang luar biasa tentunya. Mungkin OCM Partner ada yang sambil makan siang, boleh enjoy lunchnya. Ada mungkin yang masih double Zoom ya, sambil meeting gitu ya. Wah semangat, saya mau kasih semangat buat OCM Partner semua yang masih sambil bekerja di tempat ini. Dan saya juga mau sapa lagi yang onsite. Halo Bapak dan Ibu, boleh tahu dari kantor mana? Dari HP, oh iya oke. Di tower ini kah? Atau di tower ini, Shalom. Shalom semuanya, di sana ada tim multimedia kita ramai sekali, ada rekan-rekan yang lain juga, ada pembicara kita juga yang luar biasa sudah hadir di tempat ini, cantik sekali, pasti penasaran. Dan pasti antusias mau dengar firman Tuhan ya siang hari ini, supaya kita bisa lebih semangat lagi bekerja. Oke. OCM Partner semua, saya mau remind lagi, semua boleh follow Instagramnya Office Community Ministry ya, di Instagram. Follow Instagramnya supaya bisa terupdate juga jadwal-jadwal OCM event kita gitu ya. Boleh di follow. Kemudian juga nanti ada form attendees boleh diisi. Terus pokoknya nanti ada rekan kita, ada partner kita juga yang membantu admin di chat roomnya yang ada di Zoom. Boleh frequently boleh dicek, siapa tahu ada info-info juga di situ ya dari admin kita. Shalom untuk sekali lagi untuk semua yang sudah hadir di sini. Saya bersyukur ya bahwa kita boleh ada gitu ya. Office Community Ministry ini boleh ada karena ini membuat kita mendapatkan satu semangat yang baru pastinya. Membuat saya pribadi nih ya, yang mungkin udah untuk kerja, saya ini accounting ya di finance gitu. Jadi dari pagi, apalagi kalau hari Jumat, biasanya itu jadwal payment tuh akhir minggu gitu ya. Jadi udah gerabak-gerubuk gitu ya untuk siapin payment, untuk minta approval dan sebagainya gitu. Tapi di tengah-tengah mungkin kesibukan hektik ya, kita lelah dengan semua hal yang harus kita capai di pekerjaan kita. Tapi diberikan waktu untuk kita boleh rest in the presence of God. Amin. Kita siang hari ini mau menikmati Tuhan. Amin. Kita lupakan sejenak ya, walaupun gak akan bisa lupa sama deadline. Tapi kita mau nikmati Tuhan siang hari ini. Amin. Mari kita siapkan hati, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk siang hari ini. Kami boleh hadir secara onsite, kami juga boleh join secara online Tuhan di Zoom. Kami mengucap syukur Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau katakan kami mengucap syukur. Karena Tuhan begitu baik buat kami. Kami mau mengucap syukur untuk pekerjaan kami siang hari ini. Bagaimanapun kondisinya, kami tahu kalau kami punya pekerjaan, itu karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk bos kami Tuhan, seperti apapun orangnya, kami mengucap syukur karena dia orang yang mempercayakan kami untuk membantu pekerjaannya di kantor. Dan kami mau berikan yang terbaik lebih lagi. Kami bersyukur untuk tim kami, anak-anak buah kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap mereka yang Tuhan percayakan buat kami juga boleh membuat kami semakin besar kapasitasnya untuk menjadi seorang leader Tuhan. Berikan kami hati Tuhan lebih lagi untuk menjadi seorang leader yang baik untuk tim kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau luar biasa. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan. Bahkan achievement yang boleh kami raih. Semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini biar Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir.
Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat, kita mau puji Tuhan. Yang ada di online juga boleh kalau mau berdiri, mau bertepuk tangan. Kita mau katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik di dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Yes. Mari sama-sama kita mau kecap lebih lagi kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa, yes, Kau baik Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi yuk katakan, kecaplah, kecaplah dan lihatlah. Oh betapa, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur lebih lagi Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa Engkau satu-satunya sumber harapan di dalam hidup kami. Engkau kemenangan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Firman Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. I will give you rest. Itu firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua dengan segala keletihanmu, kelelahanmu, kepenatanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia sumber pengharapan kita. Dia sudah mati dan bangkit untuk semua permasalahan kita, semua target kita, semua goals-goals yang ingin kita capai dalam hidup kita. Dia ada di sana untuk bersama-sama dengan kita. Pujian ini, katakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang
darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kita ulangi dari awal pujian ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau yang pegang hidup kami, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Sebab nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari kita renungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia harapan di dalam hidup kita. Oh, bahkan anaknya yang tunggal Dia berikan. Apakah yang tidak bisa Dia berikan bagi kita di dunia ini? Oh, kami berharap padamu, Yesus. Oh, kami percaya. Oh, Yesus, Engkau harapan kami. Kita mau katakan tak pernah gagal rencana-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapan
percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Amin Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam Engkau. Saya mengundang kasih Kau untuk maju ke depan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada kehadiran Allah yang manis. Ada kehadiran Allah yang indah di tempat ini. Saya mau kita tinggal di sini beberapa saat. Dan menikmati keindahan, kehadirannya itu. Sometimes you don't have to do anything. There's no words. Tidak ada satu kata yang bisa menggambarkan begitu indahnya Dia. Dan kadang kita hanya bisa terdiam dalam kekaguman. Don't be restless. Sometimes we just have to enjoy. Biar hadiratnya, sungainya, biar sungainya mengalir, menjamah hatimu hari ini, saat ini, dimanapun kau berada, apapun kebutuhanmu, apapun situasimu saat ini. We give you thanks, Lord. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk hadirat-Mu yang indah, yang manis, yang menguatkan, yang memberi damai, yang memberi pengharapan. Dengan setiap hati tetap di dalam hadirat Tuhan, mari kita arahkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom saudaraku. Kayaknya bahasa Indonesia aja ya. Yang onsite, yang online. Halo. Shalom. Saya bersyukur bisa diundang ke tempat ini lagi. Ini yang kedua kalinya. Saudaraku, it's been a privilege, satu kehormatan bagi saya untuk bisa ada di tempat ini lagi, bisa bicara di tempat ini lagi.
Mestinya sebulan yang lalu kami sekeluarga itu sudah pindah ke negara di mana kami melayani di Asia Selatan. Tapi Tuhan mau kami stay untuk sementara. Rencananya sih sekarang sampai Desember. Tapi kalau kami sambil cari Tuhan, kalau Tuhan perpanjang atau Tuhan bilang pindah kemana lagi, ke Iran atau kemana gitu ya. Kita lagi cari Tuhan. Saudaraku bisa berdoa untuk kami supaya kami terus bisa penyerahan dan mendengar suara Tuhan. Saudaraku, kita ada sekarang di bulan Oktober, tahun 2022. Bulan Oktober sudah hampir di penghujung tahun, saudara. Sebentar lagi nih kita masuk ke 2023. Sekarang sudah Oktober. Dan saya mau tanya sama saudara, bagaimanakah tahun 2022 buat saudara? How has it been? 2022. Kita mengenal dunia, wajah dunia yang sangat berbeda post pandemi. Sangat berbeda. Pandemi sejak datang di 2019 itu mengubah segala sesuatunya. Hidup tidak pernah sama lagi. Dan buat banyak orang, 2019, 2020, 2021, 2022, 2022 itu masa-masa yang sukar, masa-masa yang gelap, saudaraku. Dan kita semua tahu bahwa pandemi ini itu menggoncang dan menerpa seperti badai yang menerpa seluruh aspek kehidupan kita. Dan ini bukan cuma aspek kesehatan, tapi saudara secara finansial, secara ekonomi banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak bisnis yang tutup, banyak yang bisnis yang harus mulai kembali. Banyak orang yang kehilangan mata pencarian sampai nggak bisa menghidupi keluarganya lagi. Itu secara finansial, secara sosial. Banyak orang yang merasa lonely. Waktu masih zamannya isolasi, karantina, berhari-hari di rumah, nggak bisa kemana-mana. Saudara, secara sosial, ya kita semua diciptakan Tuhan makhluk sosial. Ya, ada kerinduan untuk berinteraksi dengan sesama, tapi nggak bisa. Ini baru bicara aspek sosial. Dan karena aspek sosial ini juga merembet aspek psikologis, saudara. Oleh karena isolasi, nggak bisa kemana-mana, finansial, semuanya itu membuat stres, frustrasi. Bahkan ada yang depresi. Depresi berkepanjangan. Bahkan sampai banyak yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Suicide. Angka suicide masa COVID itu melejit, saudara. Saya melayani di negara ini selama 5 tahun itu di organisasi misi tempat kami berada, itu di departemen ilmu penyakit dalam. Tapi sejak 2-3 tahun terakhir, saya merasa Tuhan panggil saya ke mental health. Dan saya banyak bantu di mental health. Dan saya bertemu dengan banyak pasien, banyak kasus suicide. Dan itu sangat heartbreaking, saudara. Hati saya hancur kalau ada pasien yang datang itu mencoba bunuh diri, suicide attempt. Apalagi kalau usianya masih sangat muda. Saya ingat ada satu kasus, saudara, anak umur 8 tahun. Bocah umur 8 tahun, saudara, mencoba bunuh diri. Masalahnya apa, saudara tahu? Berantem sama orang tuanya nggak mau ngasih handphone. Dia minta handphone, orang tuanya nggak kasih. Cuman karena itu, saudara. Ya mungkin saya nggak tahu detailnya ya. Mungkin sebelumnya mungkin sudah ada konflik-konflik yang lain yang puncaknya adalah pertengkaran itu. Atau mungkin dalam pertengkaran itu mungkin mama papanya ngomong sesuatu kata-kata yang benar-benar menyakitkan. Saya nggak tahu detailnya. Tapi hati ini hancur, saudara. It's devastating. Ya, itu benar-benar nggak habis pikir, saudara. Bagaimana seseorang bisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan bekerja bersama pasien-pasien yang mengalami depresi. Saudara, ada banyak situasi, ada banyak tantangan, ada banyak problem dalam hidup, tantangan yang bisa buat kita sedih. Normal, sedih itu normal, emosi itu normal. Tuhan menciptakan kita dengan emosi. Tapi ketika kita tidak bisa keluar dari sedih yang berkepanjangan ini,
Gak bisa keluar, mau dikasih guyon gitu ya, humor, ada yang lucu depan kita, apapun juga gak bisa, we can shake it off. Itu rasa sedihnya itu seperti mengurung kita, dan pada saat itu itulah yang disebut dengan depresi. Dan ketika kami bertemu dengan pasien, orang-orang yang seperti ini, saudara, kami harus assess resiko pasien ini akan bunuh diri. What is the risk? High risk, moderate, or low risk? Resikonya apa? Bahwa dia akan melakukan bunuh diri. Harus, dan untuk assessment itu kami mengajukan beberapa pertanyaan ya. Dan kalau saudara mau tahu, hari ini kita bicara mengenai hope, mengenai pengharapan. Salah satu pertanyaan yang sangat penting, yang sangat krusial, yang harus kami tanyakan pada pasien ini adalah, apakah engkau merasa hopeless dalam 2 minggu terakhir? Hopelessness, situasi, keadaan yang membuat kita, pikiran kita bahwa tidak ada pengharapan. Pikiran bahwa tidak ada pengharapan, tidak ada lagi pengharapan. Hopelessness itu adalah salah satu penentu penting apakah seseorang itu akan melakukan suicide. Kalau kita ketemu pasien yang jawabannya iya, ya saya merasa ada hopelessness, saya merasa gak ada harapan. Dan itu terus selama 2 minggu itu setiap hari, saudara, dan tidak bisa digoncangkan dengan yang lain-lain. Saudara, kita harus hati-hati. Hopelessness itu sepertinya segala sesuatu itu gelap, saudara. Sepertinya di terowongan yang gelap ini, itu tidak ada jalan keluar. There is no light in the end of this tunnel of misery. Gak bisa ngelihat ada secercah terang, itu gak bisa. Sekecil apapun itu pengharapan terang itu gak bisa ngelihat, semuanya gelap. Dan kemudian hidup itu rasanya menyakitkan. Begitu menyakitkannya hidup itu sampai-sampai berpikir bahwa kalau hidup ini hanyalah pain, life is nothing but pain, then why should I wake up tomorrow morning? Apa tujuan saya bangun tidur besok pagi kalau saya harus kembali lagi menjalani menyakitkannya hari itu? The misery never ends. Why should I wake up then tomorrow morning? Then life becomes meaningless. Hidup gak ada artinya lagi. Life has no value anymore. Ngapain saya kerja? Ngapain saya ngurus anak lagi? Ngapain kalau life is meaningless? Then it leads to suicide. Betapa powerfulnya, betapa mengerikannya hopelessness ini. And on the other side, hope, pengharapan, memiliki pengharapan, itu adalah sesuatu yang sangat powerful. Sangat powerful. Kadang-kadang karena kita menggunakan kata hope ini agak sering gitu ya, sering kita gunakan dalam berbagai kalimat. Mungkin kita berkata, aduh semoga, atau saya berharap ya, semoga makan malam nanti gue bisa makan BPK, babi panggang gitu. Atau semoga tahun ini saya dapat promosi. Atau semoga di kantor ya. Atau semoga mungkin ada di antara teman-teman atau bapak ibu saudara yang merindukan kehadiran anak. Semoga tahun ini Tuhan memberikan anak. Pengharapan. Ya, mulai dari BPK sampai promosi, bahkan yang anak gitu ya. Ya, jadi banyak range-nya gitu, pengharapan. Jadi kadang kita tidak berpikir bahwa pengharapan ini sesuatu yang sangat powerful. But actually pengharapan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat powerful. Saya mau bacakan kepada saudara satu ayat dari 1 Tesalonika 1 ayat ketiga. Mungkin bisa ditayangkan. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Ya.
1 Tesalonika 1 ayat 3, saudara, mungkin ini di bahasa Indonesianya nggak terlalu jelas, tapi saya bacakan juga nanti bahasa Inggrisnya ya. 1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa. Ketekunan, saudara lihat sama-sama, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus. Ketekunan pengharapan ini jadi satu kata, jadi satu phrase, ya, satu frase di dalam ayat ini. Dan di dalam bahasa Inggrisnya dibilang, we remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope. Jadi ketekunan pengharapan itu di bahasa Inggrisnya, your endurance, ketekunanmu, inspired, itu terinspirasi from hope, oleh pengharapan. Harapan menginspirasi ketekunan atau endurance, ketahanan. Ketekunan, endurance itu ketekunan, ketahanan, perseverance. Adanya harapan itu membuat kita bisa endure. Kalau kita punya pengharapan, kita akan bisa menghadapi apapun tantangan yang ada di dunia. Tapi pengharapan itu ada atau enggak, saudara? Pengharapanlah yang menginspirasi ketekunan. Dan ini juga ditunjukkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita di kayu salib. Yesus sendiri apply prinsip ini. Ketika dia di kayu salib, saudara, kita mau buka dari Ibrani 12 ayat kedua. Ibrani 12 ayat kedua. Yesus ketika dia di dalam the lowest moment in his life. Saat yang paling rendah, yang paling sulit, the moment of suffering. Saat ketika dia paling menderita dalam hidupnya, di kayu salib, di saat itu Yesus menggunakan pengharapan untuk endure. To endure the cross. Kita baca sama-sama. Kita mulai dari Ibrani 12 ayat 1 dulu, saudara. Maaf, saya adanya bahasa Inggrisnya. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Oke. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti apa, saudara? Sukacita yang disediakan bagi Dia. Di bahasa Inggrisnya dibilang, for the joy, sukacita set before him, yang disediakan baginya, he endured the cross. Dia bertahan di salib itu. Dia bertekun di salib itu karena dia punya pengharapan akan the joy set before him. Yesus itu endure the pain of the cross. Sakit di kayu salib, tapi dia bertekun dalam segala kesakitan itu. Yesus itu bertekun, he endure the shame. It's embarrassing to be in the cross. To be in the cross while all the other people, orang-orang yang lain mengatakan, turun dari salib itu, katanya kamu raja, ngakunya raja, nyelamatin diri sendiri aja gak bisa. Kalau kamu benar-benar raja, turun dari salib itu, memalukan. Salib itu memalukan. But he endured that shame for us. Dia bertekun walaupun dia dipermalukan, sebegitu dipermalukannya. He endured the shame, he endured the rejection of the people that he died for. Dia bertekun walaupun dia ditolak oleh orang-orang yang untuknya dia mati. Penolakan, rejection, juga adalah salah satu penyebab banyak orang melakukan suicide. Jesus endured rejection at the cross. Dan Jesus juga bertekun, endure
Dia endure saat-saat dia harus terpisah dengan Bapaknya. Di kayu salib, Yesus tidak komplain begitu sakitnya. Dia nggak bilang, Eli, Eli, begitu sakitnya, sakit. Dia nggak komplain, Eli, Eli, lihat orang-orang ini. Mereka mereject saya, mereka menolak saya. Malah Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Cuman satu kali Yesus komplain, bukan komplain ya. Dia bilang, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat Yesus di kayu salib, saudara, dosa seluruh dunia, dosa kita semua, dari sejak awal dunia diciptakan sampai yang belum pernah dibuat oleh manusia, semuanya ditanggung oleh Yesus. Dan Alkitab berkata yang memisahkan engkau dengan Allah adalah dosamu. Pada saat seluruh dosa ditumpahkan di kayu salib itu, Allah Bapa harus memalingkan wajahnya dari Yesus. Mereka punya satu hubungan kasih yang luar biasa. Allah Bapa tidak pernah memalingkan wajahnya dari Yesus. Mereka selalu in contact. Yesus sehati dengan Allah Bapa. Matanya selalu memandang kepada Bapa. Bapa selalu memandang kepada anak. Mereka berjalan dalam harmoni selama Yesus di dunia. Cuman satu saat Allah Bapa harus memalingkan wajahnya. Yaitu pada saat dosa itu diberikan, ditanggungkan kepada Yesus karena Allah itu suci. Dan Yesus endure keterpisahan dengan Allah Bapa itu. Bagaimana cara dia endure? For the joy set before him. Dia tidak fix matanya pada keadaannya, pada rasa sakit, pada orang-orang yang mereject. Tapi dia memfix matanya pada joy that set before him. Pada sukacita, pada reward, pada upah, the prize, the joy. Sukacita saat dia melihat bangsa-bangsa datang kepada Allah. Dia bisa lihat setelah salib itu ada pengampunan bagi bangsa-bangsa. Sukacita melihat engkau dan saya diperdamaikan dengan Allah. Sukacita melihat Bapaknya tersenyum dan berkenan kepada dia. Well done. Dengan pengharapan ini, Jesus endure the cross. Begitu luar biasanya pengharapan, saudara. Inilah yang disebut pengharapan. Memiliki pengharapan berarti mengarahkan mata kita pada the glimpse of joy. Secercah rasa sukacita akan apa yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan, saudara. The joy. Because life is full of challenges. Kita gak perlu meminta masalah untuk datang. Masalah akan datang at any points of our life. Saudara, at any points of our lives, satu waktu kita akan mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Satu waktu kita akan mengalami kesakitan, sakit penyakit. Gak ada satupun di dunia ini orang yang bisa mengatakan bahwa hidupnya trouble free. Tidak punya masalah. That means artinya setiap hari hidup kita harus siap untuk deal dengan challenge. But how do we endure? Bagaimana kita bisa bertahan, bertekun? Alkitab berkata barang siapa bertekun sampai kesudahannya akan selamat, diselamatkan. We endure with hope. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, atau di bahasa Inggrisnya those who hope in the Lord, yang berharap kepada Tuhan, mendapat kekuatan baru. Saudara, it's possible untuk mendapat kekuatan baru. Kalau kita merasa kekuatan kita udah berkurang, udah makin lemas, I cannot do this anymore. Saya gak bisa lagi Kak, ini udah gak mungkin, saya gak mungkin dalam situasi ini terus.
ada berita baik buat saudara. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. It's possible. It's possible to run and not grow weary. It's possible untuk berlari tapi tidak menjadi lelah. Itu possible kalau kita punya pengharapan. Kalau pengharapan kita ada pada Yesus. Walaupun seringkali seperti di Efesus 1 ayat 18. Paulus berdoa, Efesus 1 ayat 18, Paulus berdoa. Dia bilang, semoga mata hatimu itu enlighten, dibukakan. Enlighten to see, to know the hope. Kadang-kadang mata kita dibutakan oleh situasi sekeliling kita sehingga kita nggak bisa melihat harapan itu. Secercah harapan itu kita nggak bisa lihat ada di mana. What if this happens? Bagaimana kalau saya hopeless? Bagaimana kalau saya tidak bisa lihat di mana pengharapan itu? Ini adalah saat di mana kita harus datang kepada sumber dari pengharapan itu sendiri. Roma 15 ayat 13, sumber pengharapan. Roma 15 ayat 13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam apa? Pengharapan. Allah kita adalah sumber pengharapan, amin. Our God is the God of hope. He is the source, sumber pengharapan. Kalau kita merasa kita tidak punya pengharapan untuk satu situasi dalam hidup kita, saudara, ada sumber pengharapan kemana kita bisa berlari. Allah kita adalah Allah sumber pengharapan. Dan dia tidak hanya rindu memenuhi kita dengan harapan, tapi memenuhi sampai berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berlimpah-limpah, ya beroverflow. Pengharapan bukan hanya di dalam, tapi sampai keluar. Sampai luber saudara. Sampai orang-orang bisa rasain harapan itu. Dari perkataan kita, dari attitude kita, dari action kita, itu kelihatan pengharapan itu spark from our life. Di dunia yang penuh krisis hari-hari ini, kita bisa menjadi orang-orang yang memberi pengharapan. Tapi ini cuman bisa kalau kita sendiri dipenuhi oleh pengharapan. Dan pengharapan itu datang dari Kristus. Saudara, only one encounter is enough. Cuman satu perjumpaan dengan Kristus itu cukup. Just one look from His eyes. Satu kali dia melihat kita, cuman satu aja, satu tatapan matanya is enough. Just one touch, sentuhannya, jamahan tangannya, cuman satu kali aja is enough, cukup. Saudara, just one word. Satu kata yang keluar dari mulutnya itu enough saudara. Untuk memberikan kita segala pengharapan yang kita butuhkan. Sehingga di hati kita membual-bual suatu sungai pengharapan. Membual-bual bukan hanya penuh tapi meluap-luap saudara. Amin. Jadi kalau hari ini kau rindu untuk dipenuhi lagi oleh pengharapan, kau bisa datang kepada sumber pengharapan itu sendiri. Sebelum kita tutup saudara, saya mau cerita. Di tahun 2012, sekitar satu tahun setelah saya pergi ke negara tempat saya melayani, waktu itu saya masih single, saya belum nikah. Saudara, saya volunteer jadi medical doctor di satu rumah sakit pemerintah di situ. Kemudian biasa ya kami ngelakuin ronde. Satu kali saudara lagi ngelakuin ronde, satu grup dokter ya, saya junior dokter waktu itu. Ada senior dokter, ada profesor. Tiba-tiba saya ngerasa kayak saya mau pingsan. Saya ngerasa pusing gitu ya, kayak tapi ini headache-nya lain. Sakit kepala pusingnya tuh lain, kayak
benar-benar kayak mau pingsan saudara. Sampai saya udah tahu bahwa saya nggak mungkin bisa kuat berdiri nih. Kalau saya terus berdiri, saya langsung pingsan. Dan saya nggak mau pingsan di depan banyak orang, padahal lagi ronde di depan pasien ya di Bangsal. Akhirnya saya minta izin saya keluar, ya. Terus saya keluar itu udah langsung gelap saudara, tapi saya langsung pegang tembok, terus saya jongkok. Saya jongkok. Saudara ini tips ya kalau mau ngerasa mau pingsan agak jongkok aja. Supaya blood flow-nya nggak muternya terlalu jauh. Kalau jongkok itu sirkuitnya jadi pendek. Jadi saya jongkok walaupun saya udah gelap gitu ya. Tapi saya bisa ngerasa nggak sampai pingsan tapi hampir. Nah terus lama-lama ya oke. Mulai kuat terus saya mulai ngerasa kok gini ya kenapa saya kayak mau pingsan gini. Tapi terus saya ngerasa oke, saya masih kuat. Saya datang lagi gitu ya ke ronde. Tapi gak berapa lama kejadian lagi saudara. Nah akhirnya ya profesor saya, kolik saya notice ya, mereka lihat kenapa kamu, terus ditanya, terus profesor saya ya seperti eksamen ya, seperti observasi. Dia lihat oh mata kamu kuning katanya. Coba cek deh ke lab. Saya langsung dibawa ke lab saudara, cek darah. Dan kemudian saya tahu bahwa saya ada hepatitis E. Hepatitis E itu sangat common di negara tersebut karena airnya sangat buruk. Air di sana sangat buruk, sangat terkontaminasi, jadi itu sangat umum ya orang dapat hepatitis E, saudara. Jadi saya itu kondisinya mual, muntah, terus langsung disuruh bed rest sama dokter saya, profesor saya. Saudara, waktu cek liver enzim, normalnya itu sekitar 30-50, ya liver enzim saya 4.000. 100 kali lipat naiknya. Artinya apa? Liver saya sangat injured, sangat damage saudara. Waktu itu good newsnya, berita baiknya adalah penyakit ini self-limiting disease. Penyakit ini sembuh dengan sendirinya seperti penyakit yang disebabkan virus pada umumnya. Mungkin 2-3 minggu kalau imunitas baik dan kalau perawatannya baik ya, sama seperti COVID ya, bisa sembuh sendiri. Walaupun ya banyak ya trial obat sekarang, tapi self-limiting disease juga kalau hepatitis E ini. Tapi ya masalahnya adalah saya hidup sendiri, saya masih single waktu itu saudara. Kalau disuruh total bed rest, siapa yang ngurusin? Terus makan gimana, segala gimana ya. Teman saya yang misionaris ada satu bilang, kamu harus pulang. Gak mungkin kamu kayak begini, kamu pulang. Terus beberapa hari kemudian orang tua saya datang, saudara, saya kasih tahu. Mereka datang, terus mereka berdoa, mereka urus saya. Dan mereka itu datang untuk bawa saya pulang, saudara. Tapi saya berdoa dan saya merasa bahwa Tuhan suruh saya stay. Tuhan suruh saya tinggal. Dan saya bilang sama papa mama saya mau tinggal. Ya, saya bisa tinggal. Ya, walaupun mereka sangat khawatir ya, mereka tinggal di situ beberapa hari, tapi kemudian ya akhirnya mereka tinggalin saya dan akhirnya walaupun karena mereka merasa damai, mereka lihat saya udah mulai ada perbaikan, udah mulai ada tenaga. Walaupun begitu setelah mereka pulang ya dikuat-kuatin kan ya saudara. Begitu mereka pulang, lemes banget gitu ya saudara. Saudara kalau lihat saya waktu itu kuningnya kayak wortel. Bener-bener gitu ya. Kalau saya pakai baju kuning itu kayaknya udah nggak ada batasnya. Kuning banget saudara. Tapi I endure. Saya bertekun dan saya bertahan. Dan saudara tahu apa yang membuat saya bertekun, yang membuat saya bertahan? The joy, sukacita bahwa saya ada di tempat di mana Allah rindu saya berada. Sukacita, the joy that sets before me. Pengharapan akan janji-janji Allah bagi negara ini. Itu yang membuat saya bertahan. Sukacita bahwa wow, Tuhan berkenan akan hidup saya. Saudara, pengharapan adalah sesuatu yang powerful, yang membuat kita bisa endure apapun dalam hidup kita. Dan ini adalah satu undangan buat kita semua hari ini, untuk datang kepada sumber pengharapan. Supaya kita bisa menghadapi tantangan apapun yang Tuhan, yang diberikan dunia. Amin saudara. Ya, kita mau berdoa. Saya undang pemain musik. Terima kasih Tuhan.
bahwa Engkau adalah Allah sumber pengharapan. Engkau adalah Allah pengharapan itu sendiri. Dan kami berdoa Bapa, hari ini kalau di antara saudara-saudaraku yang onsite, yang online, yang kehilangan pengharapan, yang sedang dalam pengujian, dalam tantangan, Bapa hamba berdoa biar mereka merasakan satu perjumpaan dengan pengharapan itu sendiri. Yesus Kristus namanya. Biar mereka mengalami satu sentuhan, satu jamahan dari sumber pengharapan itu sendiri. Dan ketika mereka menyentuh Engkau, sumber pengharapan itu Bapa, aku berdoa biar Engkau mengisi setiap kekosongan di dalam hati mereka. Mengisi segala yang perlu diisi dengan pengharapan. Sampai meluap-luap dengan pengharapan. Sampai mereka meluap-luap dengan pengharapan. Bukan hanya penuh, tapi luber, meluap dengan pengharapan. Bapa hamba berdoa, situasi apapun, masalah apapun, tantangan apapun, sakit penyakit apapun, kami mau berdoa, kami mau mendeklarasikan kepada segala situasi apapun di dalam hidup kami. Allah kami adalah sumber pengharapan. And we will not give up. Sebab pengharapan yang daripada Engkau memberikan kekuatan baru, kekuatan baru, kekuatan baru, kekuatan baru. Bapa hamba memberkati setiap saudaraku di tempat ini dengan kekuatan baru yang berasal dari pengharapan kepada Kristus. Kekuatan baru, pengharapan baru. Dan mereka akan naik seperti Raja Wali, melintasi badai apapun di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pengharapan di dalam Engkau tidak mengecewakan. Biar pengharapan kami bukan pada diri kami, bukan pada manusia, bukan pada harta, bukan pada kesanggupan kami. Karena segala sesuatu bisa mengecewakan kecuali Kristus. Dimuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat pembicara kita hari ini dan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. OCM Partner semua diberkati pastinya, amin. Yang di onsite, yang online juga, saya percaya diberkati. Saya mencatat sedikit kesimpulan ya yang saya dapat dari hari ini. Jadi tadi katanya hope itu powerful gitu ya. Jadi ketekunan atau endurance itu lahir dari pengharapan. Luar biasa ya powerfulnya sebuah pengharapan. Memiliki pengharapan berarti mengarahkan mata kita terhadap sukacita yang akan datang. Kemudian kalau ada pengharapan, it is possible untuk bertahan gitu. Jadi possibility untuk bertahan tuh dari harapan kita gitu ya. Untuk tetap berjalan. Terus gimana kalau kita udah gak punya pengharapan? Datang pada Tuhan karena katanya Allah adalah sumber pengharapan. Amin. Yes. Luar biasa hari ini firman yang kita terima. Saya juga mau encourage kita semua di tempat ini dan juga yang onsite kita akan memberikan offering. Jadi offering ini kita berikan untuk pekerjaan Tuhan ya melalui pelayanan ini. Kita butuh biaya operasional, kita juga pastinya akan memberkati banyak hal juga gitu ya. Jadi boleh memberikan offeringnya melalui QRIS yang ada di layar. Boleh di scan atau mungkin di chat ada yang memberikan nomor rekening. Saya juga tidak tahu pasti tapi coba dicek aja ya. Yang pasti di layar saudara OCM Partner semua ada QRIS. Sambil saudara memberi, saya akan memuji Tuhan. Kalau mau ikut memuji Tuhan juga boleh. Saya berikan waktu. Selamat memberi. Haleluya. Kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Haleluya. Terima kasih untuk semua OCM partner yang sudah memberikan offeringnya. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Semakin naik karirnya, semakin naik gajinya, semakin berkembang bisnisnya. Amin. Sehat selalu. Nah, ada beberapa pengumuman sebelum ditutup hari ini. Pengumumannya adalah kita akan ada OCM event lagi di minggu pertama November ya. Betul ya Bang ya, minggu pertama November di tempat ini. Kalau rekan-rekan memang dari perusahaan yang ada di sini, di tower ini, atau mungkin ada di tower 88 ya, 88, atau mungkin di Prudential Center, boleh ajak rekan-rekannya yang lain untuk info bahwa kita ada OCM event atau mungkin orang bilangnya dulu persekutuan kantor gitu ya, di tempat ini jam 11.45. Oke, kemudian kita juga ada event lain, mengingatkan kembali sudah pernah diinfokan sebelumnya bahwa kita ada seminar Boost Your Career and Business besok banget. Tanggal 22 Oktober jam 10 pagi, tapi kita mulai jam 9.30 karena kita harus registrasi ulang dan ada welcome snack yang bisa dinikmati besok di tempat ini. Sama tempatnya di sini, OCM Partner boleh mendaftar, boleh dengan scan QRIS yang ada di situ atau juga boleh kontak di OCM juga boleh ya, rekan-rekan OCM committee ya namanya ya kalau yang ini. Oke, bisa kontak untuk kalau mau mendaftar bisa lewat mana gitu. Dan di sini memang ada investasi yang harus kita keluarkan sebesar Rp100.000, tapi seluruh investasi yang diberikan itu akan kita donasikan untuk proyek-proyek misi. Ada proyek pendidikan di Papua, ada proyek peternakan pengembangan bisnis di Lampung, dan juga kita punya ada sekolah di slop area di daerah Jakarta gitu ya. Mau tahu lebih lanjut tentang proyeknya apa, boleh hadir besok ikut seminar. Daftar on the spot boleh juga. Dan akan dapat lunch juga. Jadi worth it sekali untuk 100.000 itu kita bisa mendapatkan equipping dan kita juga bisa berdonasi, berbagi. Oke, itu saja dari saya. Saya mau panggilkan Bang Yopi. Baik, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, yang di online, di Zoom ya, ada dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, ada dari Kalimantan, ada juga dari Palembang ya. Terima kasih sudah bergabung, ada beberapa dokter juga bergabung karena dokter Siska kali yang bicara ya. Terima kasih buat kakak, abang yang sudah hadir di tempat ini, terima kasih. Kita mau berdoa, sebelum berdoa, jadi sebenarnya OCM juga melayani kalau ada yang mau curhat, mau sharing, mau coaching bisnis, bisa DM ke Instagram. Ada rekan-rekan yang siap membantu ya, yang cari kerjaan juga boleh ya, yang mau pindah kerja, mau diskusi ya silakan. Ada beberapa orang yang memang bidangnya di sana bisa membantu juga. Baik, kita akan akhiri, mari sambil bangkit berdiri kita mau berdoa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita datang pada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin buat setiap kami. Ketika kami menanti-nantikan Tuhan, maka kami akan mendapat kekuatan baru. Tidak ada kata mentok Tuhan, tidak ada kata menyerah. Karena kami tahu bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan sungguh baik Tuhan. Sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami hari ini. Terima kasih buat Dr. Siska yang sudah menyampaikan. Kami berdoa buat hidupnya, keluarganya, Tuhan rencana ke depan.
tempat misinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang meneguhkan setiap panggilan Tuhan. Diberkati, dicukupkan segala sesuatunya Tuhan untuk suaminya dan keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan buat semua OCM partner yang hadir hari ini. Kalau ada di antara engkau yang sedang mentok, sedang sakit, sedang bimbang, sedang bingung tentang pekerjaanmu. Firman Tuhan berbicara dan itu meneguhkan buat engkau. Jangan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pegang setiap hati yang bimbang, yang ragu Tuhan. Yang takut, yang gentar di dalam nama Tuhan Yesus. Hampiri setiap mereka, peluk mereka Tuhan. Dan buat mereka merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau selesai, kami mau kembali ke aktivitas kami mau terima berkat Tuhan. Mari rekan-rekan, teman-teman OCM Partner, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kembalilah ke aktivitasmu, ke pekerjaanmu, ke usahamu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan dalam hidupmu akan berhasil. Tuhan akan menolong, menguatkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi di minggu pertama dan minggu ketiga di setiap bulannya. Mungkin sebelum selesai, ada makanan di sana yang ada di sini ya. Kita perlu foto nggak nih? Bang Sudung, ini ketuanya sedang ada di Kalimantan, sedang dinas.